Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Seperti pertemuan sebelumnya, pagi ini kita akan kembali lagi membahas tentang latihan soal untuk tema 2. Bapak harap kalian semua sudah menyelesaikan soal ini sebelum kita mulai pembahasan yang ini ya. Oke, jadi kalian akan lebih mudah menyerap atau memahami atau bahkan lebih mudah untuk membahas ke Bapak jika memang kita terjadi perbedaan pendapat. Baik, kita akan mulai dari soal yang nomor 1. Salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga di lingkungan sekitar yaitu kecuali. Oke, sebelum menjawab ini, Bapak hendak mengingatkan kembali kepada kalian bahwa tanggung jawab itu adalah melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi ini adalah tanggung jawab warga di lingkungan sekitar, namun kecuali yang bukan berarti. Maka jawabannya adalah yang A, melaksanakan kerja bakti untuk membersihkan lingkungan sekitar, itu betul. Yang B, melaksanakan gotong royong dengan keterpaksaan. Nah, ini jawabannya sudah jelas, berarti jawabannya adalah B. Yang C juga pastinya betul. Yang D juga iya. Sekarang yang nomor 2. Salah satu contoh sikap yang tidak mencerminkan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari yaitu membiarkan adik bermain sendiri. Oke, kita skip dulu. Yang B, membersihkan halaman rumah, betul. Selalu mengerjakan PR, iya. Tidak pernah terlambat berangkat ke sekolah, juga iya. Maka yang paling tepat adalah yang A. Nih. Yang nomor 3. Bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri yaitu kepada diri sendiri ya. Seharian nonton TV, tidak melakukan kewajiban untuk beribadah, juga tidak. Mengerjakan tugas sekolah, ya. Pulang sekolah langsung bermain, juga tidak. Jelas ya, jawabannya sudah jelas adalah yang C. Nomor 4. Contoh bentuk kewajiban di lingkungan masyarakat yaitu menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal, menerima tamu sampai larut malam, tidak melakukan lapor RT ketika ada tamu bermalam, tidak. Membunyikan petasan ketika waktu tidur, juga tidak. Maka kewajiban kita menjaga kebersihan lingkungan. Nomor 5. Bentuk tanggung jawab di rumah kecuali membersihkan kamar tidur, ya betul. Membantu ibu mencuci piring, betul. Tidak mengerjakan PR, udah jelas. Nomor 5 adalah C jawabannya. Yang nomor 6. Di bawah ini yang merupakan kalimat tanya yang menunjukkan sebab akibat. Kalau kapan itu menanyakan waktu, bukan. Kalau bagaimana itu menanyakan prosedur atau proses ya, bukan. Apa yang menyebabkan? Nah, kalau yang D siapa menanyakan orang, maka jawaban yang paling tepat adalah yang apa. Yang nomor 7 merupakan kalimat tanya yang menunjukkan waktu kejadian. Maka untuk waktu kejadian yang paling tepat adalah yang menanyakan kapan. Nomor 8. Kalimat tanya yang menunjukkan kronologi. Proses atau prosedur nih. Maka yang paling tepat adalah bagaimana. Bagus sekali. Yang nomor 9. Kalimat tanya yang menunjukkan jumlah. Maka jika menanyakan jumlah, maka yang paling tepat adalah yang C, berapa. Yang 10. Di bawah ini kalimat menunjukkan lokasi. Maka kalau dia nanya lokasi adalah di mana. Lumayan mudah ya untuk bahasa Indonesia. Semoga kalian semua tidak terkecoh dan bisa memahami lalu menjawab dengan baik untuk soal-soal ini. Yang nomor 11. Berikut merupakan jenis usaha masyarakat Indonesia kecuali agraris,
perikanan, peternakan, jualan. Mana ya kira-kira? Kalau agraris, betul, Indonesia negara agraris. Sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani atau di bidang perkebunan ya, betul. Kalau perikanan juga iya, 2/3 Indonesia wilayah perairan, maka kebanyakan masyarakat Indonesia jenis usaha juga di bagian perairan. Peternakan juga betul. Kayaknya yang lebih kayak menjanggal itu yang D ya, yang jualan ya. Dibandingkan keempat jawaban ini, jualan kayaknya yang bukan nih. Mungkin kata-katanya bukan jualan, lebih ke apa ya, jual beli atau gimana gitu. Yang nomor 12, salah satu jenis usaha dalam bidang pariwisata kecuali. Oke. Souvenir ya. Jual beli hasil perkebunan nih udah jelas nih. Langsung aja kita jawab yang B. Yang C, pemandu wisata atau tour guide, itu juga di bidang pariwisata. Kalau yang D, jasa pariwisata dan transportasi, jelas itu juga bagian dari pariwisata. Sekarang yang nomor 13, berikut ini merupakan jenis usaha di kawasan pegunungan, yaitu yang di pegunungan itu lebih ke pemancingan, bukan ya? Pemancingan tuh di daerah perairan, dataran rendah. Pariwisata mungkin iya, ya pariwisata ya. Yang C, penambangan, tidak semua tambang ada di gunung ya, ada juga tambang di laut kok. Nah, kalau yang D, pabrik tekstil juga di dataran rendah, maka yang paling tepat adalah yang pariwisata ya. Sekarang nomor 14. Nomor 14, salah satu contoh jenis ekonomi perorangan kecuali. Oke, perorangan itu yang dikerjakan sendirian. Tapi ini yang bukan ya. Warung, kerajinan, bengkel, persekutuan komunitas SCV. Ini jelas bukan. Nomor 15, salah satu cara menghargai kegiatan usaha ekonomi yaitu tidak mau tahu dengan kegiatan, bukan. Membeli barang jasa masyarakat sekitar, bisa jadi itu. Menawar dengan harga yang tidak wajar, bukan. Membandingkan dengan produk luar negeri juga bukan. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi alangkah baiknya jika kita berbelanjalah, jajanlah di toko-toko sekitar rumah aja dulu ya. Jadi itu secara tidak langsung kita membantu tetangga kita yang ada di sekitar rumah. Tidak perlu jauh-jauh belanja ke toko di luar kampung ya, kalau memang disediakan barang tersebut di sekitar rumah kita. Yang nomor 16, di bawah ini yang termasuk hewan bernafas dengan paru-paru. Oke. Ada katak, ular, merpati, dan cacing. Kalau katak iya ya, dengan paru-paru namun dibantu juga dengan permukaan kulit. Kalau ular hanya dengan paru-paru. Kalau merpati dia bernafas dengan paru-paru dan pundi-pundi udara. Kalau cacing bernafas dengan permukaan kulit. Yang paling pas adalah yang B. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas menunjukkan organ pernafasan pada bagian. Oke, itu jelas ya. Kamu juga harus kenal, itu adalah gambar dari paru-paru. Udah jelas tuh. Nah, sekarang nomor 18. Berikut ini merupakan salah satu contoh penyebab gangguan pernafasan kecuali yang bukan. Yang A, menghirup oksigen. Oke, tentu bukan nih menghirup oksigen nih. Yang B, menghirup asap rokok, bisa menjawabkan ya. Menghirup asap kendaraan iya, menghirup asap kebakaran juga iya. Maka yang paling tepat adalah yang A, tentu yang A. Karena menghirup oksigen itu bukan sebuah gangguan, namun sebuah kebutuhan kita dalam bernafas ya. Yang nomor 19, salah satu penyakit saluran pernafasan yaitu. Oke, ini jelas sekali jawabannya adalah yang A, asma. Asma menyerang saluran pernafasan manusia. Yang B, tetanus, itu menyerang otot ya, disebabkan oleh bakteri. Kalau migrain menyerang saraf ya, saluran peredaran darah nih. Nah, kalau ambeien itu menyerang saluran pencernaan. Oh enggak, ambeien itu juga pembuluh darah. Iya, pembuluh darah.
Jadi yang paling tepat adalah yang A, asma. Sekarang nomor 20. Berikut ini gejala awal penyakit asma kecuali sesak napas, dahak sulit keluar, rasa berat di dada, ya batuk-batuk. Jawabannya adalah yang D, batuk-batuk. Karena ini asma, sekali lagi dia adalah asma. Kalau batuk-batuk bukan. Batuk ya batuk gitu. Nah, sekarang kita udah membahas 20 soal pilihan ganda. Sekarang coba kita melangkah ke bagian isian. Sebutkan bentuk-bentuk tanggung jawab di rumah. Oke, untuk nomor 21 ini akan sangat beragam jawaban kita ya. Kamu bisa tulis merapikan kamar sendiri, mengerjakan PR dengan baik, menjaga adik ketika ibu sedang di dapur, seperti itu. Ada banyak lagi tanggung jawab yang dapat kamu tuliskan di sana. Yang nomor 22, perhatikan gambar di bawah ini. Terdapat pada gambar berapakah yang termasuk tanggung jawab di lingkungan masyarakat? Oke, kita lihat. Gambar yang pertama, gambar kerja seskampling ya, ronda jaga malam. Gambar yang kedua adalah gambar rekreasi. Gambar yang ketiga adalah gambar sedang berbelanja di swalayan. Dan yang terakhir kerja bakti ya, gotong royong. Maka jawabannya ada pada gambar 1 dan 4. Nah, sekarang yang nomor 23. Sebutkan salah satu contoh bentuk tanggung jawab di sekolah. Oke, kalau di sekolah tanggung jawab kita, kamu juga akan banyak tuh yang bisa kamu tuliskan. Mungkin seperti melaksanakan tugas piket kelas dengan baik, dengan sungguh-sungguh, atau membuang sampah pada tempatnya, atau membersihkan halaman sekolah, atau misal seperti berbaris dengan tertib, atau mengikuti upacara bendera dengan tertib. Itu sebuah tanggung jawab sebetulnya juga ya. Oke, nomor 24. Buatlah pertanyaan sesuai bacaan di atas. Kita baca dahulu. Tahukah kamu buah kedondong? Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Pertanyaannya, oke. Dari teks ini kamu bisa buat pertanyaan apa saja manfaat dari buah kedondong, ya. Yang 25, tuliskan bagian yang termasuk kalimat tanya pada bacaan tersebut. Oke, maka jawabannya adalah tahukah kamu buah kedondong? Tuh jelas tuh. Karena apa? Karena untuk 25 ini tanda dari sebuah kalimat tanya, dia salah satunya menggunakan tanda tanya di ujungnya. Ya. Selain itu juga menggunakan kata tanya. Selain tanda tanya dengan kata tanya juga. Nah, sekarang nomor 26. Sebutkan jenis usaha ekonomi masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Kalau di sekitar tempat tinggal itu beragam sekali tergantung tempat tinggal kalian. Jika di sekitar rumah Bapak, di sini ada ibu yang jualan toko kelontong gitu, kios ya, menjual berbagai kebutuhan sehari-hari, ada di dekat rumah Bapak. Kamu bisa tuliskan apa yang ada di dekat rumah kalian. Yang 27, sebutkan salah satu contoh usaha ekonomi perorangan di lingkungan tempat tinggal. Perorangan ya, yang tidak bergabung dengan orang lain. Jika di tempat Bapak akan menuliskan sama seperti 26. Karena memang beliau menjalankan usaha tersebut sendirian, tidak dengan bergabung dengan orang lain. Nah, jika memang demikian di tempat kalian, silakan juga kalian tuliskan seperti itu. Yang 28 ya. Sebutkan salah satu contoh kegiatan usaha ekonomi yang dikelola kelompok di lingkungan tempat tinggal kalian. Oke. Kalau dekat rumah Bapak dalam kompleks sepertinya nggak ada tuh yang usaha dikelola kelompok. Jika jalan-jalan lebih jauh sedikit keluar komplek, ada usaha Alfamart ya. Nah, Alfamart ini dikelola oleh kelompok karena Alfamart ini punya banyak cabang. Dan yang mempunyai lisensi atas Alfamart itu pun adalah PT Persarian Terbatas. Juga ada dekat rumah Bapak usaha ekspedisi JNE. Ini pun dikelola oleh kelompok. Nah, sekarang kalau di lingkungan rumah kalian nggak ada yang dekat rumah ya, nggak ada
yang berkelompok seperti itu, kamu juga bisa jalan-jalan agak jauh sedikit keluar. Yang penting kamu bisa mengenali usaha apa yang dikelola sendiri dan usaha apa yang dikelola kelompok. Satu di antara cirinya, usaha yang dikelola kelompok itu ada depannya seperti PT, perseroan terbatas atau CV, atau firma depannya seperti itu, VT ini, CV ini gitu ya namanya. Nah, itu salah satu contoh ciri usaha yang dikelola kelompok. Sekarang yang 29. Sebutkan bagian organ pernapasan manusia secara urut. Oke. Ini kembali ke pelajaran kita dahulu ya. Sudah pernah Bapak ajarkan kepada kalian. Organ pernapasan manusia dimulai dari hidung. Di hidung masuk udara yang disaring oleh bulu hidung dan lendir yang menangkap debunya. Lalu dilanjutkan ke faring. Kita ulang ya, dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus gitu ya. Sekarang yang nomor terakhir 30, sebutkan cara memelihara organ pernapasan dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya untuk memelihara organ pernapasan kita, yang harus kita lakukan yang pertama adalah sering berolahraga secara teratur. Tujuannya agar sistem pernafasan kita menjadi berjalan dengan baik. Organ atau tubuh kita menjadi terlatih dengan baik sehingga akan mengurangi efek ngos-ngosan seperti itu atau sulit bernafas ya. Nah, cara berikutnya mungkin dengan tidak merokok, menghindari orang yang merokok, menghindari menghirup asap rokok atau asap bakaran sampah dan lain sebagainya. Juga mungkin dengan keluar rumah dengan menggunakan masker ya. Dan terakhir juga bisa dengan rutin membersihkan rongga hidung sebagai jalur pertama udara itu masuk ke tubuh kita. Yang cara terakhir ini udah diajarkan oleh agama kita sebetulnya. Ketika berwudu, kita dianjurkan sunnah untuk membersihkan rongga hidung dan rongga mulut. Nah, itu salah satu hikmah dari berwudu, membersihkan saluran pernafasan kita. Baiklah nak, demikian pembahasan kita tentang soal-soal dari tema 2 ini. Bapak harap kalian dapat memahami pembahasan ini dengan baik ya. Jika ada memang yang mengganjal atau yang ingin ditanyakan oleh kalian, silakan kalian langsung aja tuliskan pertanyaan di kolom komentar di bawah ataupun langsung japri Bapak ke WA pribadi Bapak. Terima kasih, semoga dapat pembahasan ini dapat kalian simak dan dapat kalian pahami dengan baik ya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.